Untuk model ARIMA dengan ordenya P, D, dan Q, kita tahu orde D ini kan menyatakan orde integrasi ya. Artinya kalau kita diferensi sebanyak D kali, atau dengan kata lain kita hitung delta pangkat D dari YT, dan delta pangkat D dari YT ini misalkan kita sebut sebagai WT, maka WT ini adalah proses yang bersifat stasioner mengikuti proses ARMA P, Q. Nah, proses stasioner ini modelnya itu kita asumsikan memiliki fungsi minnya sama dengan 0 ya. Padahal kenyataannya di lapangan data time series itu tidak selalu minnya sama dengan 0 ya. Jadi artinya kalau kita punya data time series di mana fungsi minnya tidak sama dengan 0, itu mudah kita buat menjadi 0 ya, minnya menjadi 0 dengan cara kita kurangi data runtun waktu si YT dengan minnya. Ya, atau dengan kata lain, YT dikurangi mu ini adalah deviasi data dari minnya, ya, dari minnya mu, di mana mu ini adalah konstan ya. Jadi kalau kita punya data di mana minnya konstan tetapi tidak 0, itu mudah kita buat supaya minnya menjadi 0 dengan menghitung YT dikurangi mu ya. Jadi sekali lagi proses stasioner yang kita sebut sebagai ARMA P, Q ini kita asumsikan memiliki fungsi minnya sama dengan 0. Nah, min konstan yang tidak 0 ya. Jadi kalau minnya tidak 0 kita sebut mu. Dari model stasioner ARMA, dari ARMA-nya ini adalah yang kita sebut WT ini, dapat diakomodasi dengan dua cara ya. Pertama, tadi kalau kita asumsikan si WT-nya ini minnya tidak 0 ya, atau kita sebut minnya konstan nilainya mu. Tadi kan cara supaya menjadi 0 ya, supaya fungsi minnya menjadi 0 kita kurangi data runtun waktu WT dengan minnya. Berarti kita kurangi WT dikurangi mu ya. Kemudian kita tahu bahwa WT itu adalah proses stasioner dengan orde ARMA-nya adalah P dan Q. Berarti ini kita bisa tuliskan sebagai P1 dikalikan dengan data WT kurang 1 dikurangi mu ya, ditambah P2 dikali dengan WT minus 2 dikurangi mu, dan seterusnya sampai dengan PP dikali dengan WT minus P dikurangi mu ya. Sebelumnya kan ini kita sebut sebagai YT ya. Ini kan sebelumnya kita sebut YT minus 1, P2 dikali YT minus 2 sampai dengan PP dikali YT minus P ya. Nah, cuman kan karena kita mau mengakomodasi di mana proses WT-nya itu tidak 0 ya, maka supaya sesuai dengan asumsi bahwa proses stasioner yang kita pandang di sini kan selalu adalah proses stasioner dengan minnya 0. Jadi kita buat supaya min dari WT ini 0 ya. Supaya min WT ini menjadi 0, tadi caranya kita kurangi dengan fungsi minnya, dengan min konstannya mu ya. Jadi artinya si YT ini kita ganti dengan WT dikurangi mu, WT minus 1 dikurangi mu, dan seterusnya sampai WT minus P dikurangi mu ya. Nah, sebagai catatan ini tolong diperhatikan bahwa YT yang saya tuliskan di sini ini berbeda dari YT yang saya tuliskan di sini ya. Ini YT yang saya tuliskan di persamaan ini hanyalah persamaan umum ya, yang kita pelajari kalau kita memandang YT-nya ini adalah proses ARMA P, Q ya. Jadi jangan bingung ya, YT yang saya sebutkan di sini di persamaan dengan YT yang ada di atas ini ya, karena ini berbeda ya. Jadi di sini kita akomodir di mana proses WT-nya minnya tidak 0 ya, tadi ya kita kurangi dengan mu-nya. Kemudian ini sudah kita tuliskan sebagai proses dari AR-nya, komponen AR, kemudian komponen MA-nya ini seperti biasa. Kita tuliskan ET dikurangi theta 1 dikali ET minus 1 sampai dengan theta Q ET minus Q. Ya, jadi yang berbeda hanya di komponen dari proses YT-nya ya. Dimana sekarang YT-nya kita kurangi, WT-nya dikurangi min-nya, supaya min-nya menjadi persamaan ini, persamaan ARMA-nya bisa kita pandang sebagai persamaan di mana min-nya adalah 0 ya. Nah, cara kedua ya, untuk mengakomodir di mana min dari persamaan proses ARMA-nya tidak 0 ya.
itu juga bisa kita kenalkan suatu konstanta, kita sebut theta 0 di dalam model. Ya. Jadi seperti yang dituliskan di persamaan yang ada di bawah sini ya. Jadi kita tuliskan karena kita tahu bahwa WT itu adalah mengikuti proses ARMA ya. Jadi dia adalah stasioner, ARMA P, Q. Maka kalau kita tuliskan seperti biasa ya, persamaan ARMA P, Q kan artinya WT sama dengan P1 WT-1 ditambah sampai dengan P dikali WT minus P, dan komponen MA-nya adalah ET dikurangi theta 1 ET minus 1 sampai dengan minus theta Q ET minus Q ya. Nah, karena WT-nya itu adalah proses, asumsikan WT-nya itu min-nya tidak nol. Nah, cara mengakomodasi supaya bisa kita kenalkan ya, kita masukkan ke dalam persamaan ARMA, maka kita tambahkan theta 0. Jadi theta 0 ini menyatakan bahwa bisa kita pandang, artinya theta 0 ini nanti menyatakan bahwa prosesi WT-nya ini min-nya tidak sama dengan 0 ya. Tapi kalau theta 0 yang sama dengan 0 ya, ini jelas artinya bahwa ekspektasi dari WT ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba ambil ekspektasi kedua ruas dari persamaan yang terakhir ya, yang dimana kita kenalkan suatu konstanta theta 0 ya. Jadi persamaan yang sebelumnya di sini, persamaan yang ini ya, kita ambil ekspektasi WT. Karena kita ambil ekspektasi ruas kiri, berarti kita ambil juga ekspektasi ruas kanan ya. Ekspektasi theta 0 sampai dengan ekspektasi theta Q ET minus Q. Nah, untuk menyederhanakan ekspektasi dari yang ruas kanan ya, kita tahu pertama kita perhatikan ekspektasi dari theta 0. Karena theta 0 ini adalah suatu konstanta, berarti dia bisa keluar dari ekspektasi ya. Ekspektasinya adalah theta 0. Kemudian kita ambil ekspektasi dari P1 dikalikan WT minus 1. Sama juga P1 ini adalah konstanta, berarti dia bisa keluar dari ekspektasi. Kita tuliskan P1 dikali ekspektasi WT minus 1 ya. Nah, tadi kita asumsikan bahwa WT ini adalah suatu proses di mana min-nya tidak nol ya, atau kita asumsikan fungsi min-nya sama dengan mu ya. Artinya kalau kita ambil ekspektasi dari WT minus 1, dia nilainya adalah mu ya, karena tidak bergantung pada waktu. Jadi bisa kita tuliskan P1 dikali mu ditambah begitu juga untuk ekspektasi P2 WT minus 2, P2 nya bisa keluar. Kemudian kalau kita ambil ekspektasi WT minus 2, berarti dia adalah ekspektasinya sama dengan ekspektasi WT ya, nilainya sama dengan mu. Berarti kita tulis P2 dikali mu sampai dengan untuk komponen yang terakhir ya, dari proses AR-nya ini juga sama, kita tuliskan berarti PP dikali mu ya. Nah, kemudian untuk komponen white noise, karena di sini kita asumsikan white noise itu min-nya 0 ya. Berarti ekspektasi dari ET sampai dengan ET minus Q, ini kan ekspektasinya 0. Berarti untuk ekspektasinya untuk komponen white noise ini bisa kita buang ya, karena ekspektasinya sama dengan 0. Jadi sisanya adalah theta 0 ditambah P1 ditambah sampai dengan PP dikali mu. Sama seperti yang saya tuliskan di sini ya. Jadi kita punya ekspektasi dari WT kan sama dengan mu ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, dari sini bisa kita tuliskan bahwa mu itu sama dengan theta 0 dibagi 1 minus P1 kurang P2 sampai dengan PP. Atau kalau kita mau menghitung nilai konstantanya theta 0 ya, theta 0-nya ini bisa kita hitung dengan mengalikan min dari proses runtun waktunya dikali dengan 1 minus P1 sampai dengan PP ya. Jadi kalau kita mau menghitung atau mengestimasi ya berapa fungsi min dari proses stasioner CWT tadi ya, kita hitung seperti ini ya, theta 0 dibagi dengan fungsi dari parameter dari proses AR ya.
Atau juga sebaliknya, kalau kita mau mencari theta 0 ya sama ya, tinggal kita kalikan silang ya. Dari persamaan yang ini kita peroleh mu dikali 1 minus Pi1 dikurangi sampai Pt. Sebagai latihan ya, di sini saya berikan contoh soal bagaimana cara menghitung min ya kalau diberikan suatu model berikut ada konstanta theta 0 di dalam model ARMA ya. Di sini ada 3 latihan soal ya. 3 latihan soal ini bisa dicek ada di buku Cryer. Saya akan bahas salah satu soal saja ya. Saya bahas untuk yang model yang ada di A ya. Diberikan model ARMA YT sama dengan 3 ditambah YT minus 1 ditambah ET dikurangi 0,75 ET minus 1. Kemudian yang ditanyakan hitung ekspektasi dari delta YT ya, atau dengan kata lain kita asumsikan misalkan ekspektasi dari delta YT ini sama dengan mu ya. Artinya kalau diberikan persamaan seperti ini kita harus tuliskan dulu persamaannya dalam bentuk delta YT ya. Jadi walaupun kita perhatikan model ini ya seolah-olah terlihat seperti model ARMA 11 ya. Kalau kita perhatikan sekilas ini adalah ARMA 11, tapi jelas ini bukan ARMA 11 karena kalau nanti kita cek persamaan karakteristik dari AR pasti nanti ada satu akar ya yang mengandung atau akarnya sama dengan 1 ya. Jadi kalau ada akar dari persamaan karakteristik AR yang nilainya sama dengan 1 itu tanda bahwa prosesnya adalah proses ARIMA ya. Nah di sini kita punya konstanta 3. Kalau dari teori tadi yang kita turunkan 3 ini kita sebut sebagai theta 0 ya. Jadi kalau ada theta 0-nya tidak sama dengan 0 atau dalam hal ini adalah 3, berarti jelas bahwa minnya itu tidak sama dengan 0 ya. Dan min ini bisa kita estimasi caranya. Pertama kita tuliskan dulu persamaannya dalam bentuk delta YT ya. Sekarang YT minus 1 yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi kita punya YT dikurangi YT minus 1 sama dengan 3 ditambah ET dikurangi 0,75 ET minus 1 ya. Kita tahu YT dikurangi YT minus 1 ini adalah differencing pertama ya, atau perbedaan pertama. Di mana perbedaan pertama kita notasikan dengan delta YT ya. 3 ditambah ET dikurangi 0,75 ET minus 1 ya. Nah karena sudah dalam bentuk delta YT maka kita bisa hitung minnya ya atau mu-nya dengan persamaan yang ada di slide sebelumnya ya. Kita kembali ke slide sebelumnya. Mu itu adalah rasio ya dari theta 0 dibagi dengan 1 dikurangi semua parameter dari proses AR ya, Pi1 sampai Pp. Berarti di sini bisa kita hitung mu itu adalah 3 dibagi 1 dikurangi, karena kebetulan untuk model ARMA dari delta YT ini kan tidak ada komponen AR ya. Jadi Pi1 nya sama dengan 0, Pi2 nya sama dengan 0. Berarti ini adalah cukup kita ambil pembagian 3 dikurangi 1 ya. Karena tidak ada komponen AR, berarti parameter dari AR semuanya sama dengan 0. Berarti mu nya sama dengan 3 ya. Nanti untuk soal yang B sama C silakan dicoba sendiri ya untuk latihan mandiri.